Max Aarons, bek kanan berusia 25 tahun asal Inggris, resmi bergabung dengan Valencia CF pada 13 Januari tahun 2025. Dengan status pinjaman dari AFC Bournemouth hingga akhir musim ini. Kesepakatan ini mencakup opsi pembelian senilai 9 juta euro pada akhir masa pinjaman. Aarons memulai karir profesionalnya di Norwich City, tampil dalam 201 pertandingan dan mencetak 5 gol. Ia berperan penting dalam promosi Norwich ke Premier League pada musim tahun 2018-2019 dan tahun 2020-2021. Pada musim tahun 2023-2024, Aarons pindah ke AFC Bournemouth, tampil dalam 23 pertandingan di Premier League. Namun, ia jarang mendapatkan waktu bermain. Pada musim tahun 2024-2025, yang mendorongnya mencari kesempatan bermain reguler di klub lain. Aarons menyatakan bahwa hubungan profesionalnya dengan pelatih Carlos Corberán, yang pernah menjadi asisten pelatih di Inggris, menjadi faktor kunci dalam keputusannya bergabung dengan Valencia. Ia juga terkesan dengan stadion ikonik Mestalla dan antusiasme penggemar Valencia. Kedatangan Aarons diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan kanan Valencia, terutama setelah cedera jangka panjang yang dialami oleh Thierry Rendal. Dengan pengalaman di Premier League dan rekam jejak yang solid, Aarons diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya Valencia mencapai tujuan mereka di La Liga. Joan Bernat, bek kiri berpengalaman asal Spanyol, resmi bergabung dengan Getafe CF pada 3 Februari tahun 2025. Setelah mengakhiri kontraknya dengan Villarreal CF, Bernat memulai karir profesionalnya di Valencia, tampil dalam 51 pertandingan La Liga dan mencetak 1 gol. Pindah ke Bayern Munich, ia meraih 4 gelar Bundesliga dan tampil dalam 76 pertandingan kompetitif. Bergabung dengan PSG, ia memenangkan 4 gelar Ligue 1 dan tampil dalam 89 pertandingan. Dipinjamkan ke Benfica, ia tampil dalam 3 pertandingan. Dipinjamkan ke Villarreal, ia tampil dalam 10 pertandingan La Liga. Bernat telah mewakili tim nasional Spanyol di berbagai level usia, termasuk tim U19 yang memenangkan kejuaraan Eropa U19 pada tahun 2012. Ia debut di tim senior pada tahun 2014 dan memiliki 11 caps. Mencetak 1 gol. Setelah mengakhiri kontraknya dengan Villarreal, Bernat menandatangani kontrak dengan Getafe CF hingga akhir musim 2024-2025. Langkah ini memberikan Getafe tambahan pengalaman dan kualitas di posisi bek kiri. Antony, winger asal Brasil yang sebelumnya bermain untuk Manchester United, resmi dipinjamkan ke Real Betis pada 25 Januari tahun 2025 hingga akhir musim tahun 2024-2025. Kesepakatan ini tidak mencakup opsi pembelian permanen, sehingga Antoine diperkirakan akan kembali ke United setelah masa pinjaman berakhir. Sejak bergabung dengan Betis, Antoine menunjukkan performa yang impresif dalam debutnya pada 2 Februari tahun 2025 melawan Athletic Bilbao. Ia memberikan assist yang berujung pada gol pembuka. Selanjutnya, pada 9 Februari tahun 2025, ia mencetak gol pertamanya untuk Betis dalam pertandingan melawan Celta Vigo. Pada 13 Februari tahun 2025, Antoine kembali menunjukkan kualitasnya dengan mencetak gol dari luar kotak penalti dalam pertandingan melawan Genk di babak playoff Liga Konferensi Eropa, yang membantu Betis meraih kemenangan 3-0. CEO Real Betis, Ramon Alarsen, menyatakan bahwa klub tertarik untuk memperpanjang masa pinjaman Antoine atau bahkan mempertimbangkan transfer permanen. Mengingat hubungan yang baik dengan Manchester United dan kepuasan Antoine di Spanyol, agen Antoine Junior Pedroso menekankan bahwa tidak ada rencana jangka panjang terkait masa depan klubnya, dan ia menghormati pelatih Ruben Amorim di United.
Pedroso juga menyatakan bahwa Antony merasa nyaman di Betis dan percaya bahwa langkah ini ideal untuk perkembangan karirnya. Meskipun tidak ada opsi pembelian dalam kontrak pinjaman, performa positif Antony di Betis dapat memengaruhi keputusan Manchester United mengenai masa depannya. Jika Antony terus menunjukkan kualitasnya, kemungkinan transfer permanen ke Betis atau klub lain bisa menjadi pertimbangan di masa mendatang. Abdoulaye Djoumabah, bek muda berusia 18 tahun asal Sierra Leone, telah menjadi sorotan dalam dunia sepak bola setelah peralihan kontraknya yang kontroversial dari Real Valladolid ke Manchester City pada Januari tahun 2025. Djoumabah memulai karir sepak bolanya di AEK Freetown, klub asal Sierra Leone, sebelum dipinjamkan ke Real Valladolid pada awal musim tahun 2024-2025. Penampilannya yang impresif di lini pertahanan membuat Valladolid mempermanenkan statusnya pada 1 Januari tahun 2025. Namun, hanya beberapa minggu setelahnya, Bah memutuskan untuk mengakhiri kontraknya secara sepihak. Keputusan Bah untuk mengakhiri kontraknya menimbulkan kontroversi. Real Valladolid menuduh Manchester City terlibat dalam proses tersebut, dengan menyatakan bahwa City telah mendekati Bah dan agennya untuk membuka negosiasi transfer. Valladolid merasa dirugikan karena Bah memanfaatkan klausul pelepasan kontrak yang hanya sebesar 6 juta euro. Jauh di bawah nilai pasarnya yang diperkirakan mencapai 30 juta euro jika ia memiliki kontrak profesional. Setelah mengaktifkan klausul pelepasan, Manchester City dikabarkan akan meminjamkan Bah ke RC Lens di Prancis untuk mengembangkan potensinya lebih lanjut. Langkah ini menunjukkan komitmen City dalam mengembangkan talenta muda dan memperkuat lini pertahanan mereka di masa depan. Kepergian Bah menimbulkan kekecewaan mendalam di kalangan penggemar dan manajemen Real Valladolid yang merasa telah memberikan kesempatan besar bagi pemain muda tersebut. Valladolid mempertimbangkan untuk mengambil tindakan hukum terhadap Bah dan Manchester City untuk melindungi kepentingan klub. Kam Esnikitschar, gelandang berusia 25 tahun asal Hungaria, resmi bergabung dengan Real Valladolid pada 29 Januari tahun 2025. Ia menandatangani kontrak hingga Juni tahun 2028. Setelah transfer dari KSM Titae, klub yang berkompetisi di Liga Utama Hungaria, telah tampil 6 kali untuk tim nasional Hungaria, serta 17 penampilan dan 2 gol bersama KSM Titae musim 2024-2025. Dalam wawancara pertamanya, Nikitschar menyatakan kebanggaannya bergabung dengan klub dengan sejarah yang kaya, seperti Real Valladolid. Ia berkomitmen untuk beradaptasi dengan cepat dan memberikan kontribusi maksimal untuk membantu tim keluar dari situasi sulit saat ini. Kedatangan Nikitschar diharapkan dapat memperkuat lini tengah Real Valladolid, terutama setelah kepergian beberapa pemain kunci seperti Meseguer, Djouma, dan Cesar de la Hoz. Dengan tinggi badan 1,93 meter, ia diharapkan dapat menambah kekuatan fisik dan dominasi udara di lini tengah. Tajan Buchanan, pemain sayap internasional Kanada, berusia 25 tahun, resmi bergabung dengan Villarreal CF pada 1 Februari tahun 2025. Dengan status pinjaman dari Inter Milan hingga akhir musim. Kesepakatan ini mencakup opsi pembelian tidak wajib senilai 13 juta euro. Buchanan sebelumnya bermain untuk Inter Milan, namun waktu bermainnya terbatas dengan hanya 163 menit di Serie A musim ini. Keinginannya untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain mendorongnya mencari peluang di klub lain. Villarreal, yang telah menunjukkan minat sebelumnya, menawarkan kesempatan yang sesuai dengan gaya permainan ofensif mereka. Buchanan menambahkan bahwa gaya permainan Villarreal sangat sesuai dengan kemampuannya sebagai pemain sayap. Pelatih Villarreal, Marcelino Garcatoral, menyambut baik kedatangan Buchanan, menyebutnya sebagai tambahan yang baik untuk tim baik dalam aspek ofensif maupun defensif.
Marcelino juga menekankan pentingnya adaptasi Buchanan dengan liga dan rekan setimnya. Sebelum pindah ke Villarreal, Buchanan memiliki pengalaman bermain di MLS bersama New England Revolution dan di Liga Belgia dengan klub Brugge. Ia juga menjadi pemain pertama asal Kanada yang bermain dan mencetak gol di Serie A saat bersama Inter Milan. Ruben Vargas, pemain sayap internasional Swiss, berusia 26 tahun, resmi bergabung dengan Sevilla FC pada 9 Januari tahun 2025. Dengan kontrak 4,5 tahun hingga tahun 2029. Sebelumnya, Vargas bermain untuk FC Augsburg di Bundesliga Jerman sejak tahun 2019 dengan total 161 penampilan, mencetak 23 gol dan 19 assist. Keputusan Vargas untuk bergabung dengan Sevilla didorong oleh keinginan untuk tantangan baru dan kesempatan bermain di La Liga. Pelatih Sevilla, Xavi Pimenta, menyambut baik kedatangan Vargas, yang diharapkan dapat memperkuat lini serang tim, terutama di sisi kiri. Vargas dikenal sebagai pemain ofensif yang juga mampu bertahan, dan ia bertekad untuk membantu tim dalam berbagai aspek permainan. Marouane Sanadi, penyerang berusia 24 tahun asal Vitoria-Gasteiz, resmi bergabung dengan Athletic Klub Bilbao pada 1 Februari tahun 2025, menandatangani kontrak hingga Juni tahun 2029. Sanadi memulai karir sepak bolanya di klub-klub lokal seperti CD Lacua dan CD Aurel de Vitoria. Pada tahun 2021, ia bergabung dengan Deportivo Alavés, bermain untuk tim B mereka di Segunda Federación dan kemudian dipinjamkan ke Barakaldo CF di Primera Federación. Di Barakaldo, Sanadi tampil impresif dengan mencetak 11 gol dalam 20 pertandingan pada musim tahun 2024-2025. Setelah penampilan cemerlangnya di Barakaldo, Sanadi menarik perhatian Athletic Bilbao. Proses transfernya melibatkan kompensasi finansial kepada Alavés dan Barakaldo. Dengan nilai transfer diperkirakan sekitar 3 juta euro. Ditambah variabel yang dapat meningkatkan totalnya menjadi 4,5 juta. Setelah bergabung, Sanadi membuat debutnya di La Liga pada 8 Februari tahun 2025 sebagai pemain pengganti dalam kemenangan 3-0 atas Girona. Pelatih Ernesto Valverde menyambut baik kedatangan Sanadi yang diharapkan dapat memperkuat lini serang tim dengan gaya bermain yang sesuai dengan filosofi Athletic Bilbao. Akor Adams, penyerang asal Nigeria, berusia 25 tahun, resmi bergabung dengan Sevilla FC pada 27 Januari tahun 2025 dengan nilai transfer sekitar 5,5 juta euro. Dari Montpellier HSC, pindah ke Lille STM, ia menunjukkan performa impresif dengan 23 gol dalam 38 pertandingan. Bergabung dengan Montpellier pada Agustus tahun 2023, Adams tampil dalam 47 pertandingan dan mencetak 11 gol. Setelah tiba di Sevilla, Adams mengalami cedera setelah hanya bermain 10 menit dalam debutnya melawan Getafe, yang membuatnya absen beberapa minggu. Adams menyatakan kegembiraannya bergabung dengan Sevilla. Ia juga menyebutkan bahwa keputusan untuk bergabung dipengaruhi oleh rekomendasi rekan senegaranya, Kelechi Iheanacho dan cedera Juke. Juan Chucho Hernandez, penyerang asal Kolombia, berusia 25 tahun, telah resmi pindah dari Columbus Crew ke Real Betis di La Liga Spanyol dengan biaya transfer sekitar 16 juta dolar, ditambah tambahan lainnya. Memulai karir profesionalnya di klub Colombia Deportivo Pereira, mencetak 23 gol dalam 55 penampilan. Bergabung dengan Watford di Premier League Inggris, meskipun sebagian besar waktunya dihabiskan dengan status pinjaman di klub-klub Spanyol seperti Huesca, Mallorca, dan Getafe. Bergabung dengan klub Major League Soccer MLS Columbus Crew pada 2022. Hernandez menjadi pemain kunci dengan mencetak
44 gol, dan 28 assist dalam 70 pertandingan Liga. Ia juga membantu tim meraih gelar MLS Cup pada tahun 2023 dan Leagues Cup pada tahun 2024. Hernandez juga telah mewakili tim nasional Kolombia, mencetak 2 gol dalam 5 penampilan. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya teman-temanku.